One Kawan TV1. Tapi yang ngelapor itu ketua ABDC juga kepala desa gitu. Itu pengkhianat. Pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat. Pengkhianat rakyat itu sendiri. Betul. Pak, ingin Pak, ada dugaan oknum besar di balik ABDC itu, yang pelaporan ABDC itu akhirnya oknum, misalnya pengusaha, oligarki atau bahkan oknum pejabat yang ada di tanah sana, Pak. Jabat tanggapannya, Pak. Tanggapannya, kalau ini proses berjalan dengan jujur, oknum itu akan terbuka siapa orangnya. Betul. Tinggal dilanjutin dengan tindakan hukum. Orangnya dia juga. Tetap semangat, dampingi saya Didu. Allah Akbar. Kedua, tangkap, penjarakan, adili, Agua. Tangkap, rusak, pribumi, penjara. Siap. Kapan datang? Masih cari tempat masuk kan? Masih duluan, Pak. Masih dalam belakang. Semoga kita semua tetap bersabar ya, tinggal bersama Bang Said Didu sampai selesai diperiksa, sampai siang nanti akan berdatangan para tokoh yang tersangka tokoh, dan kami mohon ini ada Bang Eka ya, Ada Ustaz Eka. apa itu pimpinan dari Laskar yang mendampingi kita semua. Bang Eka silakan. Baik. Dit, itu aman nggak kamera? HP? Kita mendampingi Nggak live? seorang pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, Said Didu. Kami berharap ini andaikan polisi berani menahan Pak Said Didu, saya katakan silakan. Maka ini akan menjadi trigger perlawanan rakyat semesta melawan segala bentuk daripada oligarki dan arogansi daripada pengusaha-pengusaha yang merugikan rakyat. Dan kami katakan bahwa persoalan ini bukanlah persoalan pribadi Bang Said Didu, tapi menjadi persoalan rakyat Indonesia yang selalu terzolimi, dirampas haknya, dirampas tanahnya, dan dirampok segala kekayaannya. Maka kami hadir di sini untuk memberi dukungan penuh kepada Bang Said Didu. Sekali lagi, ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan. Andaikan memang kalau seorang pejuang membela kebenaran, membela hak-haknya, dikriminalisasi oleh aparatur pemerintah yang tergabung dalam ABDC, mau kemana bangsa ini dibawa? Kalau ada seorang pejuang kemerdekaan, pejuang kebenaran, berjuang untuk membela rakyat kecil, dikriminalisasi, dilaporkan oleh aparatur pemerintah, mau kemana bangsa ini? Mau dijadikan apa? Sekali lagi, Indonesia merdeka ini atas perjuangan daripada rakyat semesta, bukan dari perjuangan oligarki, bukan segelintir orang yang sekarang menikmati kemerdekaan, menikmati kekayaan. Ingat, kalau sampai saat ini Pak Said Didu ditahan, ini akan menjadi trigger untuk perlawanan rakyat semesta melawan oligarki dan melawan segala kesombongan. Maka dari itu, ayo sama-sama, hai rakyat Banten, masyarakat Banten, Jawara Banten, pendekar Banten, tokoh-tokoh Muslim Banten, dan seluruhnya tokoh-tokoh agama yang ada di Banten, bersatu kita pertahankan daripada tanah air kita, pertahankan daripada leluhur kita, tidak lain dan tidak bukan karena para leluhur kita yang berjuang memerdekakan bangsa ini, mengusir penjajah dari tanah Banten. Takbir! Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Mengatasnamakan lembaga. jadi jelas tadi saya sampaikan ya bahwa persoalan Said Didu ini adalah persoalan Said Didu ini bukan persoalan Pak Said Didu. Ini adalah persoalan bangsa, ini yang dikatakan Bang Eka ya. Maka kita semua harus menjaga ya, terutama rakyat Banten ya. Rakyat Banten tahu bahwa hari ini tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia mendampingi Said Didu, maka kita harus bebaskan. Tadi Bang Eka mengatakan kita tidak sudi kalau Bang Said Didu ditahan. Free Said Didu! 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 Bangsa seluruh rakyat yang menyaksikan siaran ini di seluruh Indonesia, kami mohon kita semua mengikuti
kita pastikan bahwa hari ini Said Didu tidak ditahan dan Said Didu kita simbolkan sebagai pejuang untuk kemerdekaan PIK 2 dari jajahan para Oligarki. Bang Ju. Bang Susil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama rekan-rekan semua aktivis pada siang hari ini ikut mengawal dan mendampingi saudara kita Said Didu yang diperiksa oleh pihak Polres Tangerang. Itu kebalik. Oleh karenanya, seorang Said Didu seperti kita ketahui adalah tokoh yang murni berada di depan dalam urusan-urusan pembelaan kepada masyarakat dan rakyat banyak, ya. Terutama adalah dalam kasus ini PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, karena pembelaannya terhadap masalah kecil, karena terjadi penggusuran semena-mena, beliau berada di depan untuk membela. Oleh karenanya, kita semua berharap bahwa pembebasan terhadap saudara Said Didu cukup sampai sini saja, tidak akan berlanjut dan tidak sampai berlanjut lebih panjang lagi Pak Said Didu, karena jelas-jelas Pak Said Didu adalah dalam rangka pembelaan ini kepada masyarakat. Tidak ada seperti yang dituduhkan, yaitu pembelaan terhadap undang-undang ITE, begitu ya, karena undang-undang apa yang dia ungkapkan itu jelas-jelas murni fakta, ya, fakta kepada rakyat. Kita berharap beliau bisa bebas hari ini. Baik. Mana yang bisa dieksekusi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia menyatakan sikap satu. Stop dan batalkan proyek PSN PIK 2. Stop kriminalisasi terhadap Said Didu. Lawan aduan, merampas tanah rakyat. Kita usir naga merah yang mereka dengan arogan menguasai tanah dari sepanjang Kapuk sampai Pantai Serang. Mari kita usir naga merah. Mari kawan. Penjarakan pelapor Said Didu. Batalkan dan stop kriminalisasi Said Didu dari tuduhan Undang-Undang ITE. Lanjut Bang Juju. Said Didu adalah korban kriminalisasi rejim ini. Jangan sampai rejim Prabowo ini mengikuti rejim Jokowi yang sudah jelas-jelas rejim yang sangat represif kepada ulama, aktivis, dan mahasiswa. Siap. Lawan naga merah. Said Didu adalah aset kita, aset bangsa Indonesia. Kalau sampai Said Didu dikriminalisasi, berarti saudara-saudara merusak aset bangsa. Allahu Akbar. Didu. Siap lawan. Siap lawan. Siap lawan. Siap lawan. Banten bersatu. Banten bersatu. Lawan. Banten bersatu. Banten bersatu. Batalkan PIK 2. Siap semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Forum Aksi. Forum Aksi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kenalkan kami daripada beberapa universitas yang kemudian terkumpul untuk kemudian bersatu pikiran, ingin bertekad untuk kemudian memperjuangkan yang namanya keadilan dan hak rakyat, menyampaikan pendapat. Bahwasanya kami datang seperti ini dari beberapa universitas ingin memperjuangkan kembali lagi kemerdekaan Bapak Said Didu yang hari ini dipanggil di Polres Tangerang. Itu kami akan tetap mengawal dan kemudian memberikan support moral kami terhadap beliau bahwasanya yang telah
yang telah dilakukan oleh Bapak Said Didu untuk menyuarakan aspirasi pada masyarakat Banten ini sudah betul memang benarnya. Bahwa demokrasi itu seharusnya membicarakan apa yang kemudian menjadi persoalan bangsa. Hari ini yang diangkat oleh Bapak Said Didu sangat menyangkut dengan aspirasi masyarakat Banten. Apa itu adalah PSN program strategis nasional yang kemudian terus merampak bahkan ribuan hak-hak masyarakat Banten. Hingga saat ini kami dengan tegas menyatakan sikap bahwasanya kami berdiri di belakang Bapak Said Didu untuk kemudian menyuarakan kebenaran itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin teman saya daripada Namanya siapa, Mas? Samsul Bahari. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian teman saya sendiri ada Bapak Jantan. Mungkin akan menyampaikan beberapa persoalan yang menjadikan aspirasi kami. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari elemen mahasiswa hadir di sini ingin mengawal proses pemeriksaan Pak Said Didu, bahwasanya gerakan yang dilakukan Pak Said Didu itu benar adanya, dan saya ingin pertegaskan sekali lagi, sekalipun dunia akan menuntut keadilan harus tetap ditegakkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup merdeka. Merdeka. Kapan datang? Dan kali ini sebuah faksi yang keren yang kita kenal ARM akan menyatakan sikap terhadap pembelaan Said Didu maupun pembelaan bangsa Indonesia atas penjajahan aguan di tanah PIK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Kami di sini untuk mendukung Bapak kami, tokoh kami, pahlawan kami, karena beliaulah kasus ini terungkap. Kami berdiri di sini untuk Said Didu, dan kami juga di sini menuntut untuk membatalkan PSN yang PIK 2. Waktunya rakyat menang tanpa ada alasan, apalagi kita harus melawan konglomerat aguan. Jangan sia-siakan darah pahlawan nenek moyang kita yang telah susah payah membuat kita merdeka, tapi siapa yang akan menikmati hasil dari semua kekayaan kita? Itu harusnya rakyat. Tapi apakah kita bisa menikmati PIK 2? PIK 1? Tidak. Itu bukan kita, begitu juga PIK 2. Artinya cukup sampai di sini saja. Rakyat harus menang. Kita adalah pemilik Indonesia. Takbir! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hidup Arem! Hidup Arem! Said Didu! Said Didu! Said Didu! Said Didu! Hidup Pak Melu! Said Didu! Hidup Pak Melu! Ada tokoh di ARM juga, ya. Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Semuanya, stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Sekali, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Bapak Said Didu selama hampir setengah tahun ya terus melakukan investigasi sebagai warga yang mencintai tanah airnya. Ya, pertanyaan besar dalam dirinya, apakah negara ini sudah beralih kekuasaannya dan kedaulatannya? Betul? Oleh karena itu,
kemampuan untuk menyatakan pendapat, ya, untuk melakukan kritik itu adalah dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dikriminalisasi. Oleh karena itu, hari ini apabila beliau dipanggil, silakan untuk diperiksa. Tapi setelah diperiksa, kembalikan Said Didu kepada kami. Oleh karena itu, pihak kepolisian kami yakin dan percaya akan profesional, akan mengikuti kata hati sebagai bayangkari negara bahwa Said Didu sedang melaksanakan tugasnya sebagai warga negara sekaligus sebagai umat yang beragama yang dijamin. Allahu Akbar, dijamin pasal 28 dan pasal 29. Perlu Anda ketahui, PIK itu ditempatkan sebagai PSN sama sekali tidak tepat, baik secara hubungan maupun secara tujuan, ya, karena tidak akan ada wilayah itu ditunggui oleh orang-orang kita Indonesia ini, tidak ada. Bukan kita rasis, ya, bukan rasis. Dan ini adalah memancing sentimen rasis, salah sendiri, bukan kita yang salah, ya. Perlu Anda ketahui, jika PIK dibangun, ada berapa ratus masjid yang akan gugur di sini. Akan ada berapa dakwah yang hilang, ya, ratiban, pengajian, ya. Lawan dan lawan. We stand with Said Didu, ya. Rakyat Banten tidak mendapatkan apa-apa kecuali aguan CS dan konco-konconya. Oleh karena itu, lawan. We stand with Said Didu. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Free Said Didu. Free Said Didu. We watch. Kami mewakili UI Watch mendukung Bapak Said Didu terus berjuang. We stand with Said Didu. Kenapa? Karena beliau sesuai dengan slogan UI, yaitu veritas, probabilitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. We stand with Said Didu. We stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Terima kasih. Jadi jelas dari pernyataan kita mendorong polisi untuk mengayomi masyarakat. Anda akan terlihat di bawah, jangan Anda di bawah tekanan dari aguan. Ya. Ini dorongan-dorongan para masyarakat. Ya. Bela Said Didu, betul. Aguan jin beranak. Aguan jin beranak. Karena dia pejuang, betul. Dan karena dia sekarang sedang akan dikriminalisasi. Teman-teman sekalian begini, tadi waktu Bang Said Didu datang, saya sempat ambil wawancara dengan Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Masih ingat ya? Kalimatnya Pak Abraham Samad adalah Said Didu diperiksa sebagai saksi dan tidak boleh ditahan. Dia harus pulang. Kalau Said Didu tersangka, dijadikan tersangka dan langsung ditahan, maka Abraham Samad mengatakan ini kerjaan mafia. Ini ada kriminalisasi. Kata Abraham Samad, ini pesanan oligarki. Jadi kita lawan. Kita tunggu terus sampai Said Didu harus pulang. Sekaligus kita akan lihat Pelapornya yang harus ditahan. ini sekaligus akan kita cek polisi. Apakah polisi bisa bekerja secara profesional, proporsional, tutupin gambar. Ya, profesional, transparan. Ya, jangan lagi berhentilah polisi menjadi pelayan oligarki, betul? Kalau Said Didu ditahan, apa nggak bahaya, tah? Memicu itu. Kita tunggu dan kita berharap persoalan ini selesai dengan baik-baik. Ya. Karena tapi walaupun begitu, pulang nggak pulang, kita tetap lawan aguan si biang oligarki. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara, Anda tahu bahwa apa yang dikatakan Bang Said Didu tadi, jangan terlalu pedulikan saya. Yang penting lanjutkan perjuangan untuk bangsa Indonesia. Maka sekarang ini semua tokoh kumpul,
semua pengacara-pengacara, ada pengacara keren di samping saya, Bang Aziz untuk memberikan komentar. Kami silakan. Di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kencang sama panggilan yang saya lihat tadi ya. Yang kencang. Pak Said Didu ini dipanggil karena pasal 28 ayat 3, 28 ayat 2, pasal 310 dan 311. Seharusnya menurut kitab undang-undang hukum acara pidana ya, itu tidak ada pasal untuk menangkap. Nah, harusnya ya seperti itu. Jadi kita jelas lihat dari panggilannya itu aparat negara. Panggilannya itu tidak ada satupun yang bisa menjerat Pak Said Didu karena sanksinya tidak ada. Betul. Jadi kalau misalnya dipaksakan maka jelas VOC gaya baru ini mulai berlaku lagi di rezim. Kita mengingatkan pihak kepolisian untuk tidak mengulangi rezim yang lama. Ya, untuk Pak Prabowo juga betul-betul mencatat ini, menghormati proses hukum dan juga nanti segera menutup kasus ini karena memang ini diduga syarat oleh pesanan dari oligarki. Mafia hancurkan. Lawan sampai pulang saat saya tidur. Allahu Akbar. Luar biasa. Jelas sudah dengar dari para pengacara ya bahwa tidak ada alasan untuk menahan Said Didu. Apabila Said Didu tidak dipulangkan pada hari ini, berarti Anda ditekan oleh seorang konglomerat yang pasti akan membangkitkan rakyat. Free, free Said Didu. Free, free Said Didu. Free, free Said Didu. Kami kembalikan kepada pemimpin ARM yang mempunyai vasi untuk pergerakan itu. Kami akan mungkin Sebelah sana ya. Mbak Tita. Terima kasih untuk para teman-teman di sini. Kami akan selalu standby nunggu Pak Said Didu sampai dia pulang ke rumah hari ini. Sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN TIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi,
tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang salah. Dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sedidu. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH PPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis. Tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedidu. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di kepolisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa, maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedidu. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jiwa. Kemudian yang kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto, kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah maskota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedidu. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNP 2. Sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Sedidu statusnya masih sebagai saksi. Amin. Walaupun kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Sedidu dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Amin. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa. Ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Batalkan proyek PSNP 2. Allahu Akbar. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Tadi sudah siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi karena kami sangat bersahabat untuk
menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami dan betul seperti rekan Pak Gufron tadi, saya sangat heran karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung. Saya heran betul. Baper. Nah itu saya pikir. Nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSN PIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin profesional dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Saya pikir Pak, menarik Pak, pernyataannya mengenai adanya kantor pembebasan lahan di desa. Itu gimana Pak? Itu di mana adanya lokasinya Pak? Oh, itu ada di Kronjo dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih. Karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak, saya bukan karakter seperti itu. Pak, saya kata lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusur rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah. Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa kayak urusan dia. Kenapa masuk akal dah membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan Rp50.000 per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada mintaan menuntut, enggak, saya ini bukan karakter. Karakter saya adalah perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah, ini penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan korporat sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar. Bukan dipaksa, harga normal. Kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi memberikan cap PSN PIK 2 di bukan wilayah PSN,
tapi pemerintah juga diam. Proses pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata. Tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan keputusan menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah, baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya di lewat Twitternya PSN PIK 2 dan korporat sekretariat PT PANI yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir. Terima kasih. One Kawan TV 1